Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sukma Putri. Saat ini sedang bertugas di SMP Negeri 1 Biakota dan saya mengajar mata pelajaran IPA. Saat ini juga saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Nah, pagi ini bagaimana semuanya, sehat? Sehat. Sehat ya. Nah, sebelum kita mungkin memulai pembelajaran, mungkin kita berdoa dulu. Satu orang tolong berdoa pasca. Pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran juga, misalkan absen dulu. Tanya saja siapa yang hari ini tidak masuk. Siapa? Sandi. Sandi kenapa? Oh, Sandi sakit ya. Oh ya, dia tadi itu kasih surat izin ya. Iya, betul, sakit ya. Oke, Sandi saja untuk hari ini? Iya. Kita akan lanjut memulai pembelajarannya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, bentar ya. Kita akan bermain untuk menguji konsentrasi kalian terlebih dahulu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ya? Tidak tahu. Oke, kita akan bermain mini game. Mainnya itu adalah mengurutkan angka. Ya, kita akan bermain mini game yaitu mengurutkan angka. Kita berhitung, tapi mungkin urutan keempat. Ketika 1, 2, 3, 4 tidak boleh berbicara. Apa yang kalian lakukan kalau tidak boleh berbicara kira-kira? Tepuk, karena untuk menguji konsentrasi kalian. Kelipatan 4 berapa? 4 atau 3 kira-kira? 4 dan kelipatannya ya. Bisa konsentrasi sekarang? Kelipatan dari 4 kira-kira yang seperti apa? Nah, sudah ya, udah disebutkan ya. Berarti ingat ya, itu perkalian sebenarnya ya, kelipatan 4 itu. Jadi kalau gitu kita mulai dari Devariel, putar ke Tandri, kemudian sampai di siapa? Gavrila, putar ke belakang. Paham ini? Paham? Kita mulai dari Devariel. Konsentrasi. Mulai. 1, 2, 3, 1. Nah, harusnya 5. Kan harus ngurut kan? Sudah salah yang satu ya. Oke, kita mulai dari 5. 1, 2, 3. 6. Ya, harusnya berapa? 13. Sudah dapat 2 yang tidak konsentrasi nih. Oke, kita mulai dari 13. Yang lainnya di belakang yang belum dapat giliran konsentrasi, mulai. Nah, ini juga konsentrasi. 17 kelipatan 4 tidak? Tidak. Ya, oke, kita mulai dari 1, 2, 3. 18. Jadi di sini banyak ternyata yang sebenarnya belum konsentrasi ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki pembelajarannya. Jadi ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang gempa bumi. Kenapa sih kalian perlu mempelajari gempa bumi? Nah, jadi sebenarnya kalian mempelajari gempa bumi adalah karena Indonesia terutama adalah negara yang rawan gempa bumi. Nah, karena gempa bumi itu ada di sekitar kita, kita perlu mengetahui apa sih penyebabnya, bagaimana cara menghindarinya dan semuanya ya. Jadi itulah, karena itu kita perlu mempelajari gempa bumi. Nah, sekarang kamu sudah tahu judulnya. Pelajaran kemudian selanjutnya adalah sebelum kita memasuki, kita akan melihat sebuah video terlebih dahulu. Kita menonton video ya. Menonton enak kan supaya nggak ngantuk ya. Jadi dengar baik-baik. Bentar ya, dinyalakan dulu ininya. Menatap bumi dari angkasa, orang tidak bisa melihat bahwa permukaan bumi terpecah antara sejumlah lempeng besar dan kecil. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak.
Di sini, di tengah Samudra Atlantik, dua lempeng saling menjauh. Pergerakan itu didorong magma cair yang bergerak dari inti bumi yang panas ke permukaan. Batu-batuan panas itu kemudian mendingin dan menutup celah yang terbentuk antara kedua lempeng tektonik. Di beberapa lokasi, sebagian bebatuan panas ini muncul ke permukaan bumi. Misalnya di Islandia, pulau itu tumbuh sekitar 5 cm setiap tahunnya karena kedua lempeng saling menjauhi. Dan itulah alasannya mengapa di Islandia hampir setiap hari terjadi gempa bumi. Untungnya hanya getaran ringan sehingga tidak ada kerugian apapun. Gempa lebih kuat terjadi di mana dua lempeng tektonik saling mendorong, misalnya di Asia, 8.000 km dari Islandia. Di sini, lempeng India dan lempeng Eurasia saling mendorong. Ini menimbulkan kekuatan besar dan mendorong pembentukan pegunungan Himalaya. Akibatnya, di pinggiran kedua lempeng timbul tegangan tinggi. Tegangan yang terus bertambah akhirnya terlepas dan bentuk gempa bumi. Di kawasan Himalaya, tepatnya di Nepal, tahun 2015 gempa bumi berkekuatan 7,5 pada skala Richter menghancurkan rumah penduduk dan 2 tempat ibadah. Ini nontonnya tentang apa sebenarnya? Kalian menonton tentang bumi? Ya, bagaimana? Lempeng bumi. Sekarang ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Di lapisan bumi bagian manakah manusia tinggal? Coba satu-satu angkat tangan. Siapa yang mau coba menjawab? Yang mencoba jawab angkat tangan. Tidak usah takut, malu-malu. Coba, Tandri. Oke, dari mana? Bagian kerak bumi. Bagus sekali, Tandri. Kemudian, apakah kerak bumi ini berupa satu lempengan luas atau dia terpisah-pisah? Terpisah-pisah. Siapa angkat tangan? Siapa? Ini siapa? Zaran. Terpisah-pisah ya. Bagaimana kamu tahu terpisah-pisah? Enggak tahu. Kira-kira siapa yang tahu kenapa terpisah-pisah? Ya, oke, karena ada betulan-benturan, karena itu terpisah-pisah. Oke. Ya, jadi lempeng bumi itu pada dasarnya terpisah-pisah ya. Kenapa alasannya? Karena sebenarnya ada yang namanya tenaga endogen di dalam bumi ya. Kita lanjut lagi. Apa akibat dari lempengan yang terpisah-pisah ini? Kalau yang mau jawab coba angkat tangan. Oke. Duluan ya. Siapa nih? Mahmud duluan. Kenapa? Apa yang terjadi mengakibat apa? Gempa bumi ya, sesuai dengan kalian baca. Jadi kalau kalian perhatikan tadi, kalian kalau tadi nonton kan udah jelas ya, tadi dijelaskan kan? Karena berbagai macam, karena ada lempengan, ada yang berdesakan, ada yang istilahnya apa ya? Saling apa ini namanya? Ada yang naik turun, ada yang berdesakan, ada yang mundur ke dalamnya segala macam. Nah, itu akhirnya menyebabkan gempa bumi. Oke, yang tadi sudah menjawab. Terima kasih, bagus sekali semua jawabannya. Walaupun saya yakin semuanya juga bisa menjawab ya. Oke, kita next. Tujuan pembelajaran. Kira-kira siapa yang bisa baca yang pertama? 1. Ya, Sanaya silakan. Dengan melakukan kajian literatur, peserta didik dapat mengetahui kemungkinan ancaman bencana alam geografis untuk daerah yang ditinggali. Oke, ini ya yang pertama ya. Yang kedua, ini sambil duduk ya. Siapa yang mau baca? Silakan Jessica. Dengan melakukan pengamatan dan kajian literatur, peserta didik dapat menganalisa penyebab gempa bumi. Siapa yang mau baca yang ketiga? Jaden. Dengan melakukan pengamatan dan kajian Gantian ya, Chris. Ulangi. peserta didik dapat menyimpulkan tentang pentingnya mitigasi bencana bagi masyarakat. Oke, yang terakhir. Gantian ya. Sekarang siapa ini? Sarini. Tadi kan Chris sudah jawab kan? Christian udah jawab kan ya? Sekarang Sarini. Pengamatan dan kajian literatur, peserta didik dapat membuat poster sederhana mitigasi bencana sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia. Ini adalah peta. Perhatikan peta berikut. Peta ini terlihat seperti peta yang biasa kalian lihat nggak di pelajaran IPS? Ya? Iya. Tapi kira-kira ada perbedaan tidak? Apa perbedaannya? Siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Perbedaannya apa kira-kira? Iya, Christian apa bedanya? Bagus sekali ya. Jadi di peta ini bedanya adalah ini, Miss. Ada yang merah-merah ini garis-garis. Ini adalah apa tadi, Christian? Pemisah lempengan.
Kemudian sekarang kalian sudah kira-kira gambarnya memang kecil ya. Ini kan dunia ya. Berapa banyak lempengan? Sangat banyak ya. Nah, sekarang perhatikan lagi, Indonesia ada di mana sih? Di sini? Di sini? Di situ. Ah, pintar semua, matanya masih bagus. Ya, matanya semuanya masih bagus. Nah, ini di sini adalah Indonesia. Perhatikan baik-baik. Kira-kira Indonesia berada di antara lempeng apa saja? Satu-satu. Oke, Jessica? Lempeng Eurasia. Mana? Oh ya, oke, betul. Siapa lagi coba? Gantian. Davin? Lempeng Pasifik. Iya, ini kita ada di Papua, ada di sini ya. Jadi kita kena lempeng Pasifik. Kemudian Rehan? Lempeng Australia. Oke, karena kita bertetangga dengan Australia. Jadi ada berapa lempeng yang dekat? Ada lagi tidak kira-kira? Tidak ada? Iya, bagus sekali ya semuanya ya. Pintar sekali, semuanya sudah pintar sekali membaca tentang peta ini. Jadi benar sekali, Indonesia diapit oleh 3 lempeng. Ada lempeng Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia. Nah, akibat dari 3 lempeng nih ya, 3 lempeng besar, Australia, lempeng Pasifik dengan lempeng Rusia, apa yang terjadi di Indonesia? Angkat tangan. Ya, silakan Putri. Indonesia menjadi rawan gempa bumi. Pintar sekali ya semuanya. Nah, sekarang tanya lagi, kalau Indonesia menjadi rawan gempa bumi, apakah Biak termasuk daerah yang rawan gempa bumi? Rawan atau tidak? Ya, jadi Biak ada di sini. Dia berarti ketemu antara apa? Lempeng apa dan lempeng apa? Pasifik dan Australia. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang lagi pertanyaan lagi, siap-siap ya yang mau menjawab, angkat tangan dulu ya. Kamu sudah tahu rawan. Nah, sekarang tanyanya adalah gempa ini bisa tidak sih kita hindari? Oh, baik. Siapa? Axel. Iya, bagus sekali. Jadi kita tidak dapat menghindari gempa bumi. Kenapa? Karena terjadi secara mendadak. Ya kan? Kalau sudah tahu, oh siang ini akan terjadi gempa bumi, ya kalian pasti tidak tidur siang. Ya tidak? Siap-siap, ayo kita pergi ke kota mana supaya tidak terkena gempa bumi. Akibatnya apa kalau terjadi gempa? Memakan jiwa. Jawabnya siapa tadi? Swaska. Bagaimana Paska? Memakan banyak korban jiwa. Supaya tidak memakan banyak korban jiwa, kira-kira apa yang kita lakukan? Coba siapa yang angkat tangan? Mahmud coba. Bagaimana? Mitigasi gempa bumi. Pintar sekali. Tepuk tangannya semuanya. Jadi lakukan untuk mengurangi korban bencana. Karena gempa ini kita tidak bisa kan ya, kita tidak bisa menghindarinya. Kita hanya bisa mengurangi korban jiwa. Bagaimana melakukannya? Dengan melakukan mitigasi. Kalian bisa tidak melakukan mitigasi juga? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, kita sekarang kalian akan melakukan percobaan sederhana, pengamatan sederhana ya, membuat rencana mitigasi bencana gempa bumi. Oke, sekarang kalian sudah dibagi kelompok kan? Sudah membawa HP yang diminta? Aplikasinya sudah diinstal? Sudah. Sekarang silakan berkelompok sesuai dengan yang telah dibagi. Sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Jadi ini sekarang misalkan membagikan LKPD, terus nanti juga ada bahan ajar yang akan dibagikan, tapi LKPD-nya dulu ya. Dibaca baik-baik. Jadi dibaca baik-baik kemudian dikerjakan. LKPD-nya adalah membuat rencana mitigasi bencana. Jadi karena di Biak ini adalah daerah yang rawan gempa bumi. Karena ternyata pada tahun 1996, sudah lahir belum? Sudah pada lahir belum tahun 1996? Belum ya. Tapi orang tua kalian yang lahir di Biak pasti tahu kayak Miss ya. Nah, pada tahun 1996 di Biak terjadi gempa dan tsunami. Yang paling parah yang mengakibatkan tsunami itu ada di daerah Korem. Korem ya, Biak Utara? Ya. Biak Utara. Oke. Nah, sekarang
Coba kalau dibuka halamannya yang kedua, setelah itu kalian ada di situ ya. Apa yang kalian lakukan? Siapkan HP-nya, kemudian aplikasi ya, SIM Earthquake 2-nya dibuka dan sekarang kalian silakan melakukan percobaannya ya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ditanyakan, silakan lakukan. Oke, semuanya bisa? Ada yang tidak tahu langsung tanya, angkat tangan tanya. Oke, sekarang kan lakukan. Dapat berapa? Magnitudo 8. Ya, dia dapat magnitudo 8 ya. Yang menyiapkan tas darurat bisa dipakai. Bisa, kenapa tidak bisa? Ya kan? Tapi kalau bikin hati-hati ya. Mitigasi itu tidak sama kan antara misalnya Biak dengan Jayapura, itu pasti kan tidak sama. Jadi ketika kamu membuat mitigasi yang setelah kamu baca, kamu terapkan mana yang cocok untuk Biak ya. Kalau untuk menyiapkan tas darurat, menurut kalian perlu atau tidak? Tas darurat itu apa sih? Ya kan? Jadi kalian pikirkan bisa masuk atau tidak ya. Yang rencananya sudah selesai difoto, kemudian di-share di Miss ya. Nanti share, nanti kita tampilkan di depan. Oke, semuanya sudah selesai semua kerjanya ya. Sudah di-share tadi kan hasil gambar, hasil posternya ya. Nah, sekarang kita minta satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Saya minta kelompok 4 yang akan maju membawakan. Silakan kelompok 4. Berikan semangat untuk kelompok 4. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang gempa bumi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri saya sebagai Jelupani Rombang dan didampingi oleh rekan tim saya yaitu ada Michelle, ada Davin, dan ada Deva. Yang pertama kami akan melakukan pengamatan yaitu tentang kekuatan magnitudo dan efeknya. Yang pertama, tidak terasa. Kedua, biasanya tidak terasa tetapi tercatat. 3, sering terasa, dirasakan oleh masyarakat di sekitar. 4, terasa sekali getarannya. 5, menyebabkan kerusakan pada bangunan. 6, menyebabkan runtuhnya bangunan bertingkat tinggi. 7, menyebabkan kerusakan yang sangat serius, bisa menyebabkan bencana alam. 8, menyebabkan kerusakan yang sangat serius dalam radius 100 km wilayah gempa. 9, menyebabkan kehancuran dalam radius kilometer dan memakan banyak korban jiwa. 10, belum pernah tercatat. Luas wilayah kehancuran sangat luas. 1. Dari pengamatan dan kajian literasi, apa yang menyebabkan terjadinya gempa? Jawab. Terjadinya karena pergeseran lempeng bumi. 2. Semakin besar magnitudonya, bagaimana tingkat kerusakannya? Jawab. Semakin serius kerusakan dan memakan banyak korban, jiwa dan biaya. 3. Bencana alam apakah yang mungkin terjadi akibat gempa bumi? Jawab. Tsunami dan longsor. 4. Sebutkan ciri-ciri dari gempa yang menyebabkan tsunami. Jawab. Gempa bumi yang magnitudenya lebih dari 7,0. Pusat gempa yang terjadi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 30 km. 5. Jika kamu berada di daerah yang sedang terjadi gempa bumi, dapatkah kamu menghindar dari gempa tersebut? Jawab. Tidak, karena gempa bumi terjadi secara mendadak. 6. Untuk mengurangi jumlah korban, apa yang dapat kamu lakukan? Jawab. Kita harus melakukan mitigasi. Tuliskan rencana mitigasi yang dapat kamu lakukan ketika sebelum terjadi gempa. Menyiapkan rencana penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi. Kedua, menyiapkan tas darurat. Ketiga, memperhatikan daerah yang rawan gempa saat gempa terjadi. Melindungi kepala, jangan berdiri di dekat tiang atau barang yang mudah roboh. Yang ketiga,
kalau dalam ruangan lindungi dengan cara berlindung di bawah meja. Setelah gempa terjadi, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan, berdirilah di tempat terbuka. Yang ketiga, jika di dalam mobil berhentilah di pinggir jalan. Sudah. Oke, ada mungkin yang mau memberikan pertanyaan? Satu-satu ya, Jaden terlebih dahulu. Kan kalau mitigasi gempa bumi itu tadi dibilang bawa tas siaga, kan? Iya. Nah, kalau misalnya kita tidak ada tas siaga begitu, terus kita tidak persiapannya matang, bagaimana kita bikin apa? Ada yang misalnya kita kan sudah mengetahui ciri-ciri gempa yang dapat menyebabkan tsunami. Di antaranya tadi ada magnitudenya lebih dari 7,0. Apakah lempeng juga berperan penting dalam terjadinya tsunami ini? Terakhir ada lagi? Oke, kelompoknya itu? Saya mau tanya isi dari tas siaga bencana alam itu apa saja? Oke, terima kasih banyak ya. Jadi sudah ada 3, Jaden menanyakan jika kita tidak menyiapkan tas siaga bagaimana. Yang kedua kelompoknya Bintang menanyakan kelompok 5 ya, menanyakan tentang jenis gerakan apa yang menyebabkan lempeng bumi yang menyebabkan tsunami. Pengaruh gerakan lempeng pada saat apa yang menyebabkan tsunami? Iya, pengaruh gerakan lempeng yang mana yang menyebabkan tsunami ya. Yang kemudian kelompok 1 menanyakan apa sebenarnya sih isinya tas siaga. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita memberikan kesempatan untuk kelompok 4 untuk menjawab. Kita akan menjawab pertanyaan Jaden. Jadi kalau tidak ada tas siaga, kita kan harus tetap menyelamatkan dirinya. Terus kalau sudah bisa dibilang kalau situasinya sudah aman begitu, tetap kita harus memerlukan tas siaganya. Bagaimana mendapatkan tas siaga? Jadi saya akan mencoba menggabungkan pertanyaan Jaden dan kelompok 1. Jadi sesuai pertanyaan Sanaya, apa isi dari tas darurat? Tas darurat berisi P3K, obat-obatan, baju, minuman, pakaian, dan makanan darurat. Dan kita bisa mempersiapkan tas darurat itu sendiri. Oke, terakhir berarti pertanyaan dari kelompok 5, dari pertanyaannya Bintang ya. Siapa yang mau jawab? Ya, saya akan menjawab pertanyaan Bintang. Itu karena sesar, yaitu naik turun, yang menyebabkan tsunami. Oke, ya jadi saya perjelas lagi ya. Jadi gerakan untuk terjadinya tsunami itu bukan hanya dengan magnitudo yang besar, tapi gerakan lempengnya juga itu berpengaruh ya. Gerakan lempeng yang menyebabkan gempa bumi adalah gerakan sesar naik turun. Berikan tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Tadi kelompok 4 sudah turun, terima kasih. Sekarang tadi kan tugas terakhir adalah membuat rancangan posternya ya? Iya tidak? Sekarang kita perhatikan rencana poster kalian. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nggak apa-apa kalau belum. Ini kelompok 3. Wow, sudah terlihat bagus sekali ya. Berarti ada yang jago gambar di sini. Ini kelompok 4 juga sudah cukup bagus. Dan ini kelompok 5. Ya, tidak apa-apa ya. Nanti yang dikumpulkan, yang dinilai adalah yang lebih bagus ya. Jadi kalau membuat poster, ingat tulisannya yang jelas pertama harus bisa menarik orang. Yang orang lihat, ih apaan sih? Ya tidak. Kalian kalau menonton video juga pasti yang harus yang menarik kan? Nah, kemudian yang kedua tulisannya harus bisa terbaca dengan baik ya. Ukurannya jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar. Jadi seperti itu ya. Jangan lupa ukurannya, isinya, pesannya harus sampai. Jadi orang tahu ketika baca mereka ingat, oh kalau ada gempa yang harus kita lakukan adalah A, B, C, D. Gitu ya. Paham ini? Nah, kalau ini kalian misalnya mau bikin dari mana? Tapi saya bisa gambar saja, silakan. Seandainya kamu bilang, Mia saya tidak bisa gambar, boleh tidak pakai aplikasi? Boleh tidak? Boleh. Yang penting adalah hasil karya kalian sendiri. Ya, paham ini yang posternya? Jadi sekarang kalian sudah membuat rencana mitigasi ya. Sekarang, nah kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, mitigasi gempa bumi. Nah, mitigasi gempa bumi ini bukan hanya kita lakukan ketika terjadi bencana. Tentu kita melakukannya harus sebelum terjadi bencana. Yang pertama adalah dari kelompok, apakah kalian memperhatikan daerah rawan gempa bumi di sekitar? Di kelompok kalian menjawab ini atau tidak? Menjawab atau tidak? Jawab. Mungkin ada yang tidak ya. Kemudian yang kedua,
Kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah atau sekolah. Apa gunanya untuk mengenali jalur evakuasi ini? Agar agar dapat mengevakuasi diri. Yang ketiga tadi ya, siapkan tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana ini siapa sih yang menyiapkan atau dibeli? Bisa, Miss. Tapi sebenarnya ini tidak perlu dibeli ya. Bisa bikin sendiri. Isinya apa? Pertama harus ada obat-obatan. Yang kedua harus ada mungkin ganti baju. Yang jelas manusia membutuhkan minuman dan makanan. Kemudian saat terjadi bencana, jika berada dalam bangunan, maka berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan. Yang kedua adalah segera berlari keluar dan mencari tanah yang lapang. Yang kemudian ikuti instruksi evakuasi petugas keamanan. Jika berada di luar, hindari berdiri di dekat tiang pohon atau bangunan yang rawan roboh. Ya, jadi kemudian jika berada di daerah pantai, berlarilah menjauh dari area pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Jika saat sedang berkendara, apa yang dilakukan? Segera turun, keluar, dan menjauh dari kendaraan. Terakhir adalah setelah terjadi gempa, yang jelas harus tetap waspada terhadap gempa susulan. Kemudian perhatikan runtuhan yang berbahaya saat melakukan evakuasi. Yang selanjutnya tetap ikuti instruksi dan informasi resmi dari pihak yang berwenang. Gempa bumi terjadi terutama karena pergerakan lempeng tektonik bumi. Gempa bumi yang terjadi di laut dapat memungkinkan terjadinya tsunami. Kemudian akibat dari gempa bumi dan tsunami dapat mengakibatkan kerusakan yang parah pada suatu daerah dan korban jiwa. Yang terakhir adalah untuk mengurangi korban pada saat gempa bumi, maka dibuatlah mitigasi gempa bumi. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, ada sedikit evaluasi. Tolong dikerjakan. Oke, kalau yang sudah bisa dikumpulkan, silakan maju satu-satu. Perhatikan, jadi kita jawab pertanyaan yang pertama tadi. Di daerah Indonesia kemungkinan terjadi gempa bumi sangat kecil, yaitu tadi mana kira-kira nomor 1? Kalimantan. Yang kedua, gempa yang terjadi apa ini? Bermagnitudo 5 dengan kedalaman 12 dan tidak ada tsunami. Kira-kira apa? Tektonik. Kemudian yang ketiga, di suatu daerah akibat dari gempa itu, berapa rumah mengalami kerusakan kecil, namun selebihnya tidak terjadi kerusakan? Ya, jawabannya adalah B, 4 ya. Yang keempat jawabannya adalah Nabire. Dan yang terakhir, kalau kamu berada di dalam ruangan saat terjadi gempa, rencana mitigasi yang dapat kamu buat yaitu C. Jika berada di dalam, segera berlari keluar dan mencari daerah yang lapang. Ya, bagus sekali ya, semuanya sudah pintar. Ini mau bertanya, pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Sampai sini saja mungkin pelajaran hari ini. Satu orang maju ke depan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa. Oke, tadi sekalian sudah berdoa, ingat baik-baik setelah pulang sekolah, belajar untuk pembelajaran selanjutnya, ya. Oke, jadi sampai di sini saja, sudah boleh pulang rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dan selamat siang. Sampai jumpa. Dah.